Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rosita Sari dengan NIM 190512140001 dari kelas Sistem Informasi 19A. Di sini saya akan membuat video tentang praktikum yang kelima, yaitu jaringan wireless. Pengertian dari jaringan wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless seperti ini. Adaptor wireless, komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Kemudian pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama yaitu sinyal radio atau radio signal, yang kedua yaitu format data, yang ketiga yaitu struktur jaringan. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter atau alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver atau alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena, alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim atau membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio yang dilai dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam sebuah peralatan wireless LAN tersebut. Macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasikannya itu cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua akses point akan mempunyai fasilitas yang sama dan tidak semua akses point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan shared key yang akan dibagikan ke klien. Kemudian yang kedua yaitu WEP atau Wired Equivalent Privacy atau shared key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan shared key authentication. Shared key authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun akses point. Kunci ini harus cocok
dari yang diberikan akses point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju akses point. Yang ketiga yaitu WPA atau Wi-Fi Protected Access. Adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP, sehingga dikembangkan menjadi sistem yang baru, yaitu WPA ini. Sebagai pengganti dari sistem WEP, WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi. Fungsi dari komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah Authentication Server, yang memberikan key yang berbeda kepada masing-masing pengguna atau klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan akses point sebagai media sentral komunikasi seperti dengan jaringan WEP. Metode enkripsi dari WPA ini juga menggunakan algoritma RC4. Kemudian selanjutnya yaitu frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Yang pertama yaitu frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi. Sinyal frekuensi ini mempunyai daya cakupan yang lebih luas dari sinyal yang lebih kuat. Yang kedua yaitu frekuensi 5 GHz. Adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Dan selanjutnya kita akan langsung ke percobaan. 1. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan wireless break dengan menggunakan metode autentikasi keamanan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 tanpa autentikasi keamanan, sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan statik. Yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Lalu kita langsung ke Cisco Packet Tracer. Kita pakai satu switch, kemudian APPT, kemudian ada satu laptop dan juga satu smartphone atau smart device. Untuk yang terhubung ini kita abaikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu setting AP1 pada port 1 dengan SSID sama dengan AP1 channel 1 dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 1-8.
kita setting pada AP1. Sebelum kita setting, kita hubungkan terlebih dahulu antara switch dengan access point. Jika sudah, kita setting seperti yang ada pada modul ke port 1. SSID-nya kita ganti menjadi AP1. Kemudian dengan authentication WPA2PSK dengan password 123456778. Jika sudah, kita close. Kemudian kita menuju ke modul. Langkah selanjutnya yaitu setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Kita setting yang access point yang kedua. Sama caranya seperti tadi, yaitu ke port 1. SSID-nya kita ganti menjadi AP2. Kemudian untuk authentication-nya tetap kita disable. Jika sudah, kita close. Kita kembali ke langkah selanjutnya. Setting laptop pada wireless 0 dengan SSID sama dengan AP1, metode autentikasi keamanan WP 2PSK dengan password 198 dengan IP address 192.168.1.129/25. Kita setting. Karena pada interface di sini belum ada wireless 0-nya, kita setting terlebih dahulu yang di physical ini. Kita scroll ke bawah, kemudian kita zoom in. Kita lihat di sini ada tombol power. Kita matikan ini terlebih dahulu. Kemudian kita ganti ini menjadi yang PT laptop NM1WAC. Jika sudah, kita tekan powernya, kita hidupkan kembali. Kemudian kita langsung atur. Nah, di sini sudah ada wirelessnya. Kita setting. Yang kita ubah menjadi AP1. Kemudian authentication-nya menjadi WPA2 PSK dengan password 123456778. Kemudian untuk IP config-nya kita pilih static. Kita isikan 192.168.1.129 dengan subnet mask 128. Karena kita menggunakan network 128 ya. Kita close. Kemudian kita ke modul yang selanjutnya, yaitu setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan atau dan IP address 192.168.1.130/25. SSID-nya kita ubah menjadi AP2. Kemudian kita tetap disable ini dan kita atur IP config-nya menjadi static, lalu kita isi 192.168.1.130. Kemudian dengan subnet mask sama seperti tadi, yaitu 128 karena kita memakai network 128.
Jika sudah, kita close. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Laptop ke smartphone. Kita ke command prompt. Kemudian kita cek ping. Kita masukkan IP yang ada pada smartphone, yaitu 192.168.1.130. Kita cek. Nah, bila sudah mereply, ini artinya dia sudah terkoneksi. Karena apa? Karena dia dalam satu network jaringan. Sekian video dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.